Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semuanya. Bertemu lagi dengan saya Agus Suhendi alias Agus Kuncoro dalam acara Semua Tentang Pendidikan. Teman-teman semuanya, di tengah wabah yang sedang melanda dunia, bumi kita sekarang sedang sakit, sedang kritis. Hampir setengahnya penduduk bumi berada dalam situasi yang rumit, yang sulit. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang dewasa, tidak hanya yang di desa, tidak hanya yang di kota, tidak hanya yang di Indonesia, tidak hanya yang di Amerika. Semua dari kita mempunyai potensi untuk terkena wabah yang kita kenal dengan virus corona. Teman-teman semuanya, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan, bisa survive di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Mari kita ambil ilustrasi sebuah cerita tentang keledai yang tunawicara yang jatuh ke dalam sumur, di mana sumur tersebut dijadikan tempat pembuangan sampah oleh penduduk sekitar. Sang keledai tentunya sangat bingung berada di dalam tempat yang dalam dan gelap. Dia juga tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk sekedar minta pertolongan. Sementara penduduk sekitar dari hari ke hari terus membuang sampahnya ke sumur tersebut. Sehingga di punggung keledai tentunya terdapat banyak sampah yang menjadikan beban kehidupannya. Dua kemungkinan, keledai mati begitu saja, atau keledai terus berusaha, berikhtiar. Keledai yang tanpa diberikan akal oleh Allah tentunya mengambil cara yang kedua. Dia berusaha, berikhtiar sebisa mungkin dengan pemikiran yang sangat sederhana, menjatuhkan sampah-sampah yang ada di atas punggungnya satu persatu, hari demi hari. Sampah yang begitu banyak itu yang menjadikan beban di atas punggungnya, dia jadikan pijakan yang kuat, yang kokoh, sehingga pada akhirnya dia bisa keluar dari sumur tersebut. Begitupun dengan wabah yang sekarang melanda kita. Dua kemungkinan dari kita. Satu, kita sia-sia. Yang kedua, kita tetap berusaha, berikhtiar, tentunya dengan memperhatikan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Teman-teman semuanya, terlepas dari cerita keledai barusan, tentunya kita yang diberikan anugerah akal yang tidak terbatas oleh Sang Pencipta. Kita semua bisa keluar dari situasi ini. Kita lebih dari seekor keledai. Kita bukan keledai, kita bukan binatang. Kita adalah manusia yang sudah diberikan anugerah akal oleh Sang Maha Pencipta. Dengan akal inilah kita semestinya bisa mengembangkan dan bisa menangkap peluang dari situasi ini. Teman-teman semuanya, ada sebuah teori yang kita kenal di dunia akademisi, yaitu teori humanistik. Kita ditempatkan sebagai individu yang mempunyai potensi. Kita memiliki kesadaran untuk bisa menyelesaikan semua problematika yang ada di diri kita. Maka dengan kesadaran ini, dengan potensi ini, tentunya kita akan senantiasa memandang segala situasi dengan sesuatu hal yang positif. Akan melihat segala sesuatu itu terdapat peluang di samping ancaman tentunya juga. Sahabat semuanya, di satu sisi kita sebagai manusia yang beragama, yang senantiasa dan meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi tentunya tidak sendirinya. Ada yang mengkondisikannya, ada yang menciptakannya, yaitu Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, tentunya mari kita refleksikan diri kita. Kita sebagai individu yang mempunyai potensi,
yang bisa memandang segala sesuatu itu positif. Dan tentunya kita sebagai hamba Rob kita tahu ada Sang Maha Kuasa di atas kekuasaan yang ada Sang Maha Pencipta di atas hal-hal yang diciptakan yang ada. Virus tentu ada yang menciptakannya, penyakit tentu ada yang menciptakannya. Rob kita lah Maha Pencipta. Maka tentunya bagaimana kita menyikapi kondisi ini, tentu kita harus mendekati Sang Pencipta tersebut. Kita dekati Rob kita dekati Tuhan kita minta pertolongan kepadanya, kita minta bantuan kepadanya. Dan tentunya kita juga tidak akan terlepas dari usaha. Kita lihat peluang-peluang yang ada di balik virus yang ada ini. Kita analisa dengan baik. Pasti ada sedikit peluang yang bisa kita manfaatkan dari situasi yang terjadi sekarang ini. Sahabat pembelajar semuanya, mari jangan berputus asa, jangan menyerah. Pastikan kita dekat dengan Rob kita. Pastikan kita masih punya peluang. Pastikan kita ambil peluang itu dengan ikhtiar. Insya Allah nanti selebihnya Allah yang akan mengatur kita, Allah yang akan menuntun kita keluar dari situasi sekarang ini. Dan tentunya Allah akan mempertemukan kita dengan harapan kita. Semoga ini menjadi yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.